Halo guys, selamat datang lagi di podcast saya yang kedua. Di podcast kali ini kita kedatangan teman dekatku nih. Sebelum berkenalan dengan mereka, podcast kali ini akan membicarakan tentang jadikan gaya hidup sehat menjadi kebiasaan. Yuk, para tamu bisa berkenalan kepada sobat podcast. Halo, nama saya Albert. Halo, nama aku Eca. Halo semua, nama saya Violin. Duh, udah lama nih kita nggak ketemu. BTW Albert, I like your cut loh. Makasih Hans. Eca dan Violin juga tambah cantik nih. Aduh, jangan dipuji dong, kan malu. Dalam hati mah senang ya. Wah, udah pada punya pacar nggak nih? Aduh, persoalan sulit ini. Yuk, ganti topik yuk. Haha, oke. Oh iya, udah pada vaksin belum kalian? Udah dong. Vaksin itu kan penting untuk melindungi dan mengurangi dampak ketika kita terkena virus corona. Nah, aku juga udah. Aku juga udah. Bener tuh kata Albert. Sobat podcast jangan lupa vaksin ya. Kita harus bekerja sama untuk mengurangi rantai penyebaran COVID. Oh iya, kalian bosen gak sih di masa pandemi ini? Wah, jelas bosen banget lah. Keluar rumah sekarang juga susah. Udah susah malah ditambah PPKM juga. Iya ya udah sih, kita nurut aja. Oh ya, tahu nggak sih? Udah banyak acara pertunjukan virtual yang diadakan untuk masyarakat. Wadaw, kayak gimana tuh? Jadi, karena masih dalam masa pandemi dan nggak boleh kumpul-kumpul, beberapa kelompok yang menekuni di bidang seni berlomba-lomba mengadakan pertunjukan seni, terutama pertunjukan seni daerah. Wah, kita juga bisa buat pertunjukan seperti itu. Kita dan masyarakat yang menonton juga tidak terlalu bosan di masa pandemi seperti ini. Yoi, bener banget tuh yang dikatain Eca. Hal seperti itu juga bisa menjadi peluang ekonomi di masa pandemi COVID seperti ini. Wah, ya bener banget itu. Kita juga bisa memanfaatkan teknologi yang ada untuk mengadakan pertunjukan secara virtual yang dapat menurunkan laju penularan COVID, tapi juga dapat menghibur masyarakat yang berada di rumah. Oke deh, kita nanti bisa buat pertunjukan daerah yang sederhana aja, seperti drama, menyanyi, atau menari, dan sebagainya. Iya, ide bagus itu. Aku juga ada ide nih. Gimana kalau kita buat kerajinan wayang sendiri? Nanti wayangnya kita buat menggunakan kardus, spidol, dan pensil warna biar lebih menarik. Dan kemudian nanti kita rekam terus upload ke media sosial. Gimana? Kalian setuju nggak? Iya, aku juga setuju. Kita juga bisa belajar bagaimana membuat wayang daerah dan kita dapat melestarikannya. Sip deh, nanti kita bahas lagi dan mulai membuat. Siap. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak sih apa itu tata kelola pemerintahan yang baik? Wah. Seperti apa itu Hans? Aku nggak tahu soalnya. Hehehe. Sini, coba aku jelasin ya dari pemahamanku kemarin saat pelajaran. Oke. Kemarin kita dijelasin tata kelolaan pemerintahan yang baik itu senantiasa memiliki orientasi terhadap suatu hal yang hendak dituju, yakni untuk mencapai pemerintahan yang ideal. Adapun untuk mewujudkan orientasi tersebut, suatu negara harus senantiasa menerapkan beberapa prinsip pemerintahan yang berkesesuaian dengan UNDP, di antara lain seperti adanya kesetaraan untuk berpartisipasi dalam hal pembuatan kebijakan. Kegiatan-kegiatan didasarkan pada kerangka hukum dan adanya transparansi dalam hal pengambilan suatu kebijakan. Oh iya, biar lebih singkatnya aja ya kan. Apa sih yang dimaksud tata kelola dari pemerintah yang baik? Oke, aku bantu Hans aja ya. Jadi yang dimaksud adalah
suatu bentuk dari maupun wujud dari tanggung jawab. Bentar. Yang dimaksud tanggung jawab itu tanggung jawab dalam hal apa? Tanggung jawabnya itu yang dimaksud meliputi administrasi, politik, serta ekonomi itu didasarkan dari tanggung jawabnya. Oh iya, itu kan tanggung jawabnya kan. Nah, aku mau tahu tuh toko-toko yang aktif dalam dasar tanggung jawab itu siapa aja kalau boleh tahu. Nah, kalau yang harus aktif adalah seluruh warga negara Indonesia. Oh gitu. Oh ya guys, dengar-dengar sekolah kita ini ada pemilihan ekstrakurikuler ya? Iya sih, dengar-dengar kayak gitu, Ca. Aduh, kalian pada milih apa guys? Aku sih teater ya, karena aku suka main drama gitu. Kalau aku sih mau dance saja karena aku suka banget nari-nari. Iya sama, aku juga sama kayak violin. Kalau kamu apa, Albert? Ya, kalau aku sih rencana fotografi ya, karena aku suka sama hal-hal yang berbau foto-foto gitu deh. Oh iya, setiap ekstra itu harus ada ketuanya juga loh guys. Wah, bener tuh. Biar dalam pelaksanaannya bagus, tidak ada kendala dan terkendali. Yaps, betul banget yang dibilang sama Hans. Oh iya, ngomong-ngomong dalam pemilihan ketua itu juga termasuk dalam salah satu sikap partisipasi warga negara dalam sistem berpolitik loh. Yoi, benar sekali. Kemarin juga sudah dijelasin kan? Tapi di masa pandemi kayak gini, kayaknya lebih baik kita bisa menggunakan waktu kita untuk mengembangkan potensi dan bakat kita deh. Betul, terlebih manusia juga diciptakan dengan segala keunikan dan keindahan. Jadi, segala potensi yang kita miliki bisa ditumbuhkan. Iya, tapi alangkah baiknya jika kita juga mensyukuri pemberian Tuhan. Dengan seperti itu, kita bisa hidup sejahtera nantinya. Bener banget tuh. Ayo kita mulai dari sekarang mengembangkan kelebihan yang kita miliki. Guys, BTW, gimana nih rencana kita yang kemarin? Oh iya, aku sudah beli beberapa barang sih. Aku juga nih udah beli barang-barangnya. Oke sip, aku juga sudah beli sih, tinggal nanti kita bagikan. Loh, ini memangnya ada rencana apa? Oke, gini. Jadi pas kemarin kamu sakit, kita buat rencana untuk membagikan bantuan ke masyarakat di lingkungan sekitar yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dengan sedikit bantuan agar mereka terbantu dan tetap bisa bertahan di masa seperti ini. Iya, betul tuh. Jadinya kalian beli apa aja? Kalau aku beli setengah kilogram beras, cabai sepertiga kilogram, dan 1/4 kilogram gula dengan harga Rp6.000. Kalau kemarin aku beli 1/4 kilogram beras, terus 2/3 kilogram cabai, dan setengah kilogram gula dengan harga 9.000. Oke, aku juga beli sih. Beli 2/5 kilogram beras, setengah kilogram cabai, dan 3/2 kilogram gula dengan harga Rp16.600. Aku mau ikutan dong, sekalian mau bagi-bagi ke tetangga. Misal kalau aku beli 3/4 kg beras, 5/3 kg cabai, dan 1/8 kg gula. Kira-kira total harganya berapa ya? Nah, ayo sini kita bahas. Untuk mencari harga per kilogram cabenya itu menggunakan SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel. Kalian masih ingat kan? Masih dong. Masih. Nah, jadi pertama itu kita buat model matematikanya dulu. Misal beras itu X, cabai itu Y, dan gula itu Z. Maka persamaan pertama bisa ditulis setengah X ditambah 1/3 Y ditambah 1/4 Z sama dengan 6.000. Untuk persamaan kedua bisa ditulis 1/4 X ditambah 2/3 Y ditambah setengah Z sama dengan 9.000. Dan persamaan ketiga
2/5X ditambah setengah Y ditambah 3/2Z sama dengan 16.600. Setelah itu, kita jadikan pecahan-pecahan tersebut menjadi bilangan bulat dengan menghilangkan penyebutnya. Caranya yaitu cari KPK dari setiap persamaan kedua ruasnya dikali hasil KPK itu. Misal persamaan pertama kita menemukan KPK-nya yaitu 12. Jadi kedua ruas kita kali 12 menjadi 6X ditambah 4Y ditambah 3Z sama dengan 72.000. Berarti kalau persamaan 2 KPK-nya 12, maka persamaan keduanya menjadi 3X plus 8Y plus 6Z sama dengan 108.000. Kalau gitu, persamaan ketiga KPK-nya 10, terus persamaannya menjadi 4X plus 5Y plus 15Z ya? Iya, betul. Setelah itu coba untuk eliminasi variabel di persamaan 1 dan 2. Saat eliminasi, terdapat dua variabel yang dapat dieliminasi langsung, yaitu variabel Y dan Z. Dengan bentuk persamaan, 1 12X plus 8Y plus 6Z sama dengan 144.000 dan persamaan kedua 3X plus 8Y plus 6Z sama dengan 108.000. Jika dieliminasi, maka variabel Y dan Z habis dan tersisa 12X dikurangi 3X sama dengan 144.000 dikurangin 108.000. Maka hasilnya 9X sama dengan 36.000 dan X sama dengan 4.000. Lalu kita eliminasi salah satu variabel dari persamaan 1 dan 3. Yang setelah disamakan angkanya, persamaan 1 menjadi 30X plus 20Y plus 15Z sama dengan 360.000 dan persamaan 2 menjadi 16X plus 20Y plus 60Z sama dengan 664.000. Dari sini kita bisa eliminasi Y dan hasilnya 14X dikurangi 45Z sama dengan minus 304.000. Karena X sudah diketahui, kita tinggal masukkan angkanya ke persamaan yang kita temukan tadi, menjadi 14 dikali 4.000 dikurangi 45Z sama dengan minus 304.000. Dan setelah dihitung, maka ditemukan nilai Z yaitu 8.000. Lalu setelah X dan Z ditemukan, masukkan nilai X dan Z ke persamaan pertama. Dan ambil satu contoh, kita masukkan ke persamaan 6X plus 4Y plus 3Z sama dengan 72.000. Maka menjadi 6 dikali 4.000 ditambah 4Y ditambah 3 kali 8.000 sama dengan 72.000. Maka hasilnya 48.000 ditambah 4Y sama dengan 72.000. Maka kita temukan nilai Y yaitu 6.000. Setelah kita mengetahui nilai X, Y, dan Z, kita masukkan ke persamaan milik violin tadi, yaitu 3/4X ditambah 5/3Y ditambah 1/8Z sama dengan 14.000. Lalu kita masukkan angkanya dan menjadi 3/4 dikali 4.000 plus 5/3 dikali 6.000 plus 1/8 dikali 8.000 dan jika dihitung hasilnya menjadi 14.000. Maka total harga yang harus dibayar yaitu Rp14.000. Wow, sangat bermanfaat ya materi ini. Aku jadi tahu berapa yang harus kubayar untuk membeli sembako. Oke deh, nanti segera aku beli dan bagikan ke masyarakat di sekitar kita. Nanti kalau sudah kabari, oke? Oke. Iya, sebelum kita nanti pergi buat bagi-bagi sembako, jangan lupa buat pakai masker dulu yuk. Iya nih, dan yang penting masker yang digunakan itu juga harus tepat. Yap, seperti yang aku baca di salah satu artikel tentang penggunaan masker yang tepat dapat mencegah penularan COVID-19. Masker merupakan benda medis yang wajib digunakan masyarakat karena anjuran dari tenaga kesehatan dan pemerintah. Hal ini dilakukan sebagai pencegahan penyebaran virus. Salah satu masker terbaik yang bisa digunakan adalah masker medis karena memiliki 3 lapisan.
Tiga lapisan tersebut memiliki fungsi untuk mencegah masuknya virus ke saluran pernafasan melalui hidung dan mulut. Masyarakat juga harus diedukasi bagaimana cara menggunakan masker yang tepat. Masker itu harus dipakai hingga menutupi hidung dan mulut. Pada bagian kawat lunak bagian atas masker, bisa dicubit hingga mengikuti kontur hidung dan mengikuti secara sempurna. Masker medis menjadi pilihan tepat karena memiliki lapisan tahan air yang bisa mencegah masuknya virus ke dalam saluran pernafasan. Oh gitu, ternyata pemilihan masker itu juga penting ya untuk menghindari penyebaran virus. Bener tuh. Sekarang dengan penggunaan masker yang tepat, cuci tangan, dan menggunakan hand sanitizer, seperti ini kita bisa memberi sembako kepada masyarakat dengan aman loh. Wah, bener banget tuh. Oh iya, Violin. Kemarin kamu sakit apa? Kok sampai izin sekolah? Iya nih, kemarin aku diare, habis itu dilanjut demam gitu, jadi aku izin dulu. Loh, kok bisa diare? Kenapa? Aku juga nggak tahu, tiba-tiba perutku itu sakit banget. Apa jangan-jangan kamu salah makan? Kayaknya sih juga salah satunya itu ya, kadang aku juga lupa cuci tangan karena buru-buru. Wah, pantas aja kamu diare. Soalnya bakteri yang menempel di tangan itu ikut masuk ke dalam pencernaan. Kalau sekarang gimana? Udah merasa mendingan belum? Udah mendingan sih, kemarin aku juga disaranin mamaku buat minum yogurt. Katanya bisa mengurangi gejala diare. Oh iya, aku juga baru ingat kalau yogurt itu terdapat bakteri yang dapat melancarkan pencernaan loh. Wah, bahaya dong kalau ada bakteri di tubuh kita. Haha, bukan gitu Bart. Bakteri yang tergantung di yogurt ini adalah bakteri baik. Biasanya yogurt dari Indonesia menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus yang dapat melancarkan pencernaan dan meredakan gejala diare. Iya, betul. Tidak hanya yogurt yang mengandung bakteri baik, beberapa produk makanan dan minuman juga mengandung bakteri baik tersebut, seperti kefir yang merupakan fermentasi susu kambing, kimchi, bahkan tempe. Wah, banyak juga ya. Tapi kalian tahu nggak? Ternyata ada manfaat lain loh dari mengonsumsi produk-produk tadi. Apa tuh? Manfaat-manfaat lainnya itu dapat menjadi antibiotik alami, mencegah kanker usus, menurunkan gejala radang lambung atau MAH, meningkatkan imunitas, hingga memperbaiki metabolisme yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Wah, kalau begitu nanti aku minum yogurt banyak-banyak deh. Wah, jangan dong. Kalau kamu minumnya terlalu banyak, malahan perutmu yang sakit dan jadi nggak sehat. Setidaknya, minum yogurt 2-3 hari sekali yang bertujuan agar keseimbangan jumlah bakteri baik di dalam usus terjaga dengan baik sehingga bisa membantu melancarkan proses penyerapan nutrisi dari makanan. Oke, berarti aku sering-sering minum yogurt dan produk lainnya yang mengandung bakteri baik ya. Iya, betul. Aku juga mau. Nanti kita beli bareng-bareng ya. Aku juga mau dong. Hahaha, ya udah nanti kita beli bareng-bareng. Tapi kalian tahu nggak sih, selain mengonsumsi makanan sehat tadi, ada kegiatan yang dapat menyehatkan tubuh. Wah, memang apa Hans? Itu kegiatan olahraga yang dapat membuat tubuh kita lebih sehat dan bugar. Kalian biasanya suka olahraga apa? Kalau aku sih badminton. Kalau aku suka basket. Kadang aku main sama temen-temen di lapangan dekat rumah. Kalau aku lebih suka sepak bola sih. Aku sukanya voli, apalagi melihat atlet-atlet voli yang sedang bertanding di lapangan. Ternyata kita semua suka permainan bola ya? Iya, benar. Tapi kalian perhatiin nggak sih ada kesamaan dari keempat olahraga tadi? Memang kesamaannya apa? Olahraga yang kita suka tadi memiliki dasar gerak yang sama, yaitu gerak parabola. Pada olahraga badminton contohnya,
gerak tersebut digunakan saat melakukan servis panjang. Olahraga basket juga menggunakannya saat melempar bola ke ring atau ke teman tim. Kalau sepak bola saat pemain mengumpan lambung ke temannya, dan pada olahraga voli digunakan saat melakukan servis bawah juga passing bawah. Wah, keren ya. Tapi gerak parabola itu apa ya? Kan pas pelajaran fisika udah dijelasin. Kalau gerak parabola itu adalah gerakan benda yang awalnya diberi kecepatan dan menempuh lintasan yang dipengaruhi oleh gravitasi. Gerak parabola ini lintasannya berbentuk melengkung karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi ke bawah, sehingga bola jatuh melengkung ke bawah. Oh alah, kalau gitu rumus gerak parabola apa dong? Rumusnya ada banyak loh. Tapi juga sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Misal ingin mencari kecepatan benda pada waktu tertentu, kita menggunakan rumus VT sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Tetapi kita harus mencari nilai Vx dengan rumus Vx sama dengan V0 kali cos alpha. Dan kalau mencari nilai Vy, kita menggunakan rumus Vy sama dengan V0 kali sin alpha dikurangi G kali T. Jadi kita bisa memperkirakan kecepatan benda yang kita lempar agar tepat pada sasaran. Kalau ingin mencari jarak terjauh benda, menggunakan rumus X max sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 alpha per G. Jika ingin mencari titik tertinggi, kita menggunakan rumus Y max sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat alpha dibagi 2G dan sebagainya. Aku mau tanya dong, kalau misal kita main volley dan saat melakukan passing bawah ke setter kita dengan kondisi kecepatan awal 50 meter per second, sudut elevasi 37 derajat, kecepatan gravitasi yaitu 10 meter per second, dan berapa kecepatan bola setelah 2 second? Nah, masalah itu kita bisa menggunakan rumus yang sudah aku sebutin tadi. Rumus mencari kecepatan benda menggunakan VT sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Tapi kita harus mencari nilai Vx dan Vy dulu. Coba kita tulis ulang rumus yang tadi aku sebut, terus masukin angkanya, dan menjadi Vx sama dengan 50 ms per detik dikali cos 37 derajat. Lalu Vx sama dengan 50 meter per second dikali 4 per 5. Kita bisa coret 5-nya menjadi Vx sama dengan 10 meter per second dikali 4, hasilnya 40 meter per second. Kalau ingin mencari Vy, rumusnya sedikit berbeda dengan rumus Vx. Jika kita masukkan angkanya menjadi Vy sama dengan 50 m per s dikali sin 37 derajat dikurangin 10 meter per second kuadrat dikali 2 second. Kita hitung lagi menjadi Vy sama dengan 50 meter per second dikali 3 per 5 dikurang 20 meter per second. Dan kita bisa coret menjadi Vy sama dengan 10 meter per second dikali 3 dikurangin 20 meter per second. Lalu menjadi Vy sama dengan 30 meter per second dikurangin 20 meter per second dan hasilnya 10 meter per second. Berarti kita tinggal masukin hasil Vx dan Vy ke dalam rumus VT tadi ya? Iya, betul. Jadinya VT sama dengan akar 40 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Jika kita hitung menjadi VT sama dengan akar 1600 ditambah 100. Dan jika ditambah menjadi VT sama dengan akar 1700. Dan hasil paling sederhana yaitu 10 akar 17 meter per second. Jadi kecepatan bola setelah 2 second itu 10 akar 17 meter per second. Tapi saat kita main volley, apa harus dihitung juga ya? Ya enggak lah, Ca. Kita bisa memperkirakan kecepatannya dan banyak berlatih agar tepat pada sasaran. Akhirnya kita sampai juga ya di akhir podcast. Sangat seru dan bermanfaat bersama teman-teman dan sobat podcast membahas kebiasaan-kebiasaan baik yang dapat menyehatkan tubuh kita.
Hal ini menjadi pembelajaran juga bagi kita dalam berkontribusi kepada masyarakat dalam mengajak masyarakat untuk melakukan pola hidup sehat di masa pandemi seperti ini. Tadi kita juga membahas makanan dan minuman yang dapat menyehatkan tubuh sampai membahas bagaimana cara menghibur masyarakat dari bidang seni. Aku juga berterima kasih untuk teman-temanku yang sudah hadir untuk podcast dan sobat podcast yang mendengarkan dari tadi. Sama-sama, kapan-kapan kita bisa bikin podcast seperti ini lagi. Iya, tentunya jangan lupa undang aku ya. Iya, makasih ya udah mengundang kami. Oke deh, terima kasih ya semuanya. Podcast hari ini saya tutup. Thank you semuanya. See you next podcast. Bye. 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 Bye.